Sama Opung, gue juga sedih. Opung sudah menua dan mulai pelupa. Kalau ada manusia yang disulap menjadi raja oleh sebuah partai dan kini ditinggalkan partainya, dan rajanya juga meninggalkan 6.000 calon pembeli mobil SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luhut Binsar Panjaitan ya mengaku sedih ada yang melupakan jasa Jokowi. Nah, gara-gara statement Luhut ini membuat netizen akhirnya ikut berkomentar ya terhadap statement Luhut yang mengatakan sedih yang melupakan jasa Jokowi. Ada yang melupakan jasa Jokowi. Kira-kira ke siapakah yang dimaksud oleh Luhut Binsar Panjaitan ini? Apakah ke Prabowo ya? Atau mungkin selama Luhut menjabat di pemerintah Prabowo tidak bisa bermanuver lagi ya. Kita lihat sekarang. Kita ingat dulu ya, seperti kata almarhum Riza Ramli, Luhut ini adalah pempeng. Ada komentar dari Julo Zulkarnain, Luhut kamu lebih baik ngomong, bikin sakit hati rakyat aja. Kau yang dapat segalanya dari Jokowi selama jadi presiden. Rakyat dapat penderitaannya. Jangan kau sebut-sebut lagi jasa Jokowi kepada rakyat. Mau muntah saya Hud. Benar kata netizen ya. Jadi tidak usah Luhut Binsar Panjaitan berkuar-kuar bahwa sedih banyak yang melupakan jasa Jokowi. Padahal di saat pemerintah Jokowi justru dia yang paling banyak menerima ya manfaat dari Jokowi. 15 jabatan diemban oleh Luhut Binsar Panjaitan. Sehingga pada saat itu ya seakan-akan orang lain di pemerintah Jokowi tidak kompeten ya, hanya dikasih kepada Luhut Binsar Panjaitan 15 jabatan tersebut. Nah, di saat dia bergabung di pemerintah Prabowo menjadi ketua penasehat Dewan Ekonomi, tidak seperti yang diharapkan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Jadi maunya dia itu dia bisa menerima semua jabatan yang diserahkan oleh Prabowo kepada dia. Jadi tidak semudah itu Ferguzo. Bahkan Luhut dulu pernah mengatakan ya tidak akan mau menjadi menteri lagi di pemerintah Prabowo. Tahu-taunya dia malah menjadi ketua Dewan Ekonomi Nasional dalam pemerintah Prabowo sekarang ini. Bapak jadi apa nanti kalau Pak Prabowo jadi? Saya mau pensiun dan saya mau meneruskan riset center saya di Toba sana. Izinkan saya untuk tidak percaya. Karena waktu di Singapura Bapak juga bilang nggak mau ini lagi, nanti baliknya waktu 14 Februari. Kalau saya jadi menteri sudah saya bilang tidak. Dan istri saya juga sudah sangat keras tidak setuju saya jadi menteri lagi. Dan saya pikir ya saya kan tidak bisa berdiri sendiri sekarang. Ya istri saya yang merawat saya kok selama saya sakit, jadi I have to listen her. Jadi banyak netizen mengatakan ya 10 tahun Jokowi memimpin bangsa ini tidak lain adalah hasilnya menipu rakyat Indonesia, jumlah hutang yang membengkak ya, apalagi katanya di akhir tahun hutang Indonesia ini mencapai 15.000 triliun dan jatuh tempo di akhir tahun mencapai 600 triliun lebih. Ini akibat ulah Jokowi sehingga Prabowo harus mencuci piring kotor Jokowi. Jadi apa yang harus disedihkan seperti statement Luhut Binsar Panjaitan? Banyak yang melupakan jasa Jokowi. Justru Jokowi meninggalkan beban yang cukup besar kepada Prabowo. Nah, sampai netizen juga berjasa buat lo kali Luhut, OCCRV ya menetapkan Jokowi sebagai finalis terkorup versi OCCRV nomor 3 di dunia. Jadi apa yang harus dibanggakan dengan jasa Jokowi? Nah, sampai Warta Ekonomi ya mengatakan ekonomi Indonesia anjlok. BI mengatakan terendah sejak 1970-an. Sekarang ya daya beli yang semakin menurun ya di saat pemerintah Prabowo sekarang akibat ugal-ugalan yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi 10 tahun terakhir. Hutang yang semakin ugal-ugalan sehingga ya ekonomi Indonesia anjlok terendah sejak 1970-an. Jadi benar-benar parah. Baik ya, coba kita lihat tanggapan dari netizen ya atas statement Luhut yang mengatakan sedih ada yang melupakan jasa Jokowi. Luhut sedih gara-gara jasa Jokowi seakan dilupakan. Jadi mohon maaf ini mah, boleh dicek dah. Cek aja jasa Jokowi apa, coba cek dah. Banyakan mana mah bohongnya dia. Aja. Apa itu yang dimaksud dengan jasa Jokowi? Kalau gue mau lihat, di sini ada program yang dinilai sukses di setiap tahun pemerintahan Jokowi. Sekarang kita breakdown daftar berita kebohongan yang dibuat Jokowi dan kerusakan-kerusakan. Yang pertama 11.000 triliun yang ada di kantong saya. Terus ada juga 50 juta masker COVID yang nggak ada sampai sekarang. Pengangguran digaji.
Ini lagi, mobil SMK laku 6.000 unit, stop hutang luar negeri, faktanya hutangnya makin banyak, bahkan mewariskan kurang lebih 8.000 triliun buat Prabowo. Stop impor pangan, faktanya tetap impor, persulit investasi asing, sekarang minta-minta sama yang namanya investasi asing. Buktinya apa? IKN aja nggak ada yang mau investasi di sana. Bahkan katanya mau dipersulit, faktanya ngemis-ngemis kita. Buyback Indosat tuh hoax teman-teman, ada 10 juta lapangan kerja. Ini janjinya Jokowi 10 juta lapangan kerja, anaknya malah janji 19 juta lapangan pekerjaan. Lebih tolol lagi anaknya. Tidak bagi-bagi jabatan, faktanya ya Allah, keluarganya, saudaranya, kalau bisa tukang sapu, supir, semuanya masuk gara-gara dia tuh. Kabinet ramping, alah sekarang diterusin sama Prabowo, makin gemoy, makin gemuk. Ini warisannya juga masih banyak, warisan Jokowi di kabinetnya Prabowo. Penguatan KPK, faktanya KPK dilemahkan untuk melindungi keluarganya, terkhusus Bobi Nasution yang terlibat tambang dengan Erlangga sampai sekarang nggak diusut. Besarkan Pertamina dalam 5 tahun, bukan besar malah korupsi 900 triliun, bahkan hampir 1.000 triliun. Cetak 3 juta lahan pertanian, apa faktanya para petani? Nggak ada yang makmur dan sejahtera. Buka bank tani, nggak ngerti ini ada di mana banknya sekarang. Swasembada pangan, faktanya nggak ada swasembada pangan teman-teman, semuanya impor, bahkan Bulog lagi banyak aja masih impor beras. Pertumbuhan ekonomi 8%, jangankan 8%, nyentuh 5% aja itu berat banget. Ekonomi meroket, bukan meroket tapi terjun bebas. Dolar 10.000, boro-boro dolar itu terakhir dia ngejabat 16.000. Ini udah setara dengan 98. Tidak menaikkan BBM, tai. Premium hilang, ganti pertalite dari 7.000, dari 6.500 jadi 10.000. Tidak menaikkan, tidak impor garam. Apa? Tidak impor gula, kita tidak impor garam kita melimpah. Kita hidup di lingkungan laut tapi kita masih impor gula tuh. Kasusnya Tom Lembong yang diseret gara-gara apa? Impor gula. Dari sekian banyak menteri yang impor gula, dia doang yang ditangkap. Emang ketahuan banget keselnya sama Tom Lembong kayaknya. Listrik murah, tai anjing. Zaman Prabowo aja nih dapat listrik diskon 50%, zaman Jokowi apa? Minyak mentah turun, BBM ikut turun, tai kucing. Ini alasan aja, anak saya tidak tertarik politik. Nggak ada yang tertarik pak, satu yang jadi ketua partai, terus belum lagi menantu bapak jadi wali kota, terus jadi gubernur, terus anak bapak yang katanya nggak tertarik sama politik, yang hidupnya katanya sibuk banget, nggak ada urusan sama urusan politik, sekarang jadi wakil presiden jalur MK. Itu juga kalau MK-nya nggak ada pamannya nggak bakalan lolos dia. Banyak lagi cok, kalau satu berita bohong penjara. Jadi gini ya, kalau Luhut sedih karena jasa Jokowi itu seolah dilupakan, bikin jalan tol infrastruktur tuh nggak semuanya duit negara, bahkan lebih banyak duit swasta. Jadi gak ada yang bisa dibanggain dari itu. IKN investornya itu udah ngamuk-ngamuk tuh yang dari swasta tuh. Malah yang ada cuma ngabisin anggaran. Sekarang aja udah setengah jalan, perawatannya tuh udah mahal banget. Sekarang apa yang mau dibanggain dari hasil kerja 10 tahun Jokowi? Mana jasa yang mana? Bukan seolah dilupakan, emang kebanyakan bohongnya, kebanyakan janjinya yang gak ditepatin, kebanyakan dustanya dia sebagai orang politik. Kebanyakan pencitraan, kebanyakan bawa kamera, kebanyakan narsis di depan kamera, itu dia. Jadi nggak ada jasa dia yang wah-wah banget tuh, nggak ada. Bikin bansos itu, ya itu duit rakyat balik ke rakyat. Itu pun dia ngegelontorin bansos di momen-momen tertentu, apalagi pas mau pemilu 2024 kemarin, luar biasa. Demi anaknya jadi wakil presiden. Jadi mohon maaf ini mah, boleh dicek dah, cek aja jasa Jokowi apa, coba cek dah. Banyakan mana mah bohongnya dia. Saya sangat mencurigai ada satu konspirasi besar, ya, atau ada satu sindikat besar yang bekerja untuk menempatkan dia. Ya, setelah jadi wali kota, menjadi gubernur DKI, menjadi presiden sampai 2 kali, itu tidak mungkin adalah hasil dari kehebatan dia sendiri. Ini ada satu konspirasi yang bekerja, yang Anda tidak pernah bisa tahu. Sama dengan kecurigaan saya bahwa selama menjalankan pemerintahan itu ada bayangan, ada tim bayangan yang bekerja, ya termasuk memaksakan pemindahan ibu kota itu bukan dia pikiran sendiri, dia mesti ada sesuatu tim bayangan yang bekerja untuk itu. Ada tim bayangan yang bekerja untuk mengatakan berutang aja terus, kita masih bisa bayar, masih dipercaya, mumpung masih dipercaya, berutang aja, bangun aja ini itu, bangun aja, beri aja fasilitas-fasilitas kepada investor-investor itu, sampai izin sekian ratus tahun penguasaan lahan. Dia tidak bisa bekerja sendiri, dia punya pengetahuan terbatas pak.
Ini tidak pernah dalam sejarah Republik ini presiden meninggalkan hutan sebesar itu. Itu sangat berat. Itu dia meninggalkan sejumlah kelompok yang tanda petik itu masih setia sama dia, yang boleh jadi akan bikin sesuatu yang mengejutkan kita, merusak kita karena fanatisme pribadi yang dibangun itu. Itu beban buat kita. Dan pasti mereka punya agenda kan. Dari perilaku yang kita pelajari, dia sendiri yang menampilkan dirinya seperti itu. Menjawab pertanyaan saja tidak bisa. Yang paling cilaka itu kalau ditanya sesuatu dia bilang, kok tanya saya gitu. Ini kan bukan Sri Mulat, bos. Ya, kalau Sri Mulat bisa begitu untuk lucu-lucuan, ini negara yang diurus ini. Harus kelihatan dong konsistensi kepemimpinan itu. Jadi leadership itu memang tidak ada. Saya mau menyimpulkan bahwa dia adalah presiden paling buruk sepanjang sejarah. Siapa yang lebih buruk dari dia? Jadi kebohongannya luar biasa. Dan hanya orang yang sakit jiwa yang bisa berani berbohong seperti itu. Kalau orang normal tidak mungkin, Pak. Itu risikonya besar sekali. Jadi kita ini belum membentuk satu peradaban kerakyatan yang memberi harga diri pada bangsa. Bahwa bangsa ini harus anti kebohongan. Bangsa ini harus sensitif terhadap kemungkinan penipuan penguasa. Apalagi terhadap kejahatan-kejahatan yang konkret. Itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi kalau itu. Tapi kalau menyangkut kebohongan, ini kan perlu ada sensitivitas. Kalau Anda punya intelektual secara minimum saja, Anda masih tersinggung dibohongi. 10 tahun terakhir ini, atau bahkan lebih, tapi paling tidak yang paling kentara dalam 10 tahun terakhir ini adalah kok pemerintahan kita ini tidak menempatkan orang baik sebagai bagian dari kekuasaan. Orang baik itu justru dibuang, dipenjarain. Orang-orang baik di KPK itu disingkirin dengan isu Taliban lah, lakukanlah tes kebangsaan ya Mas, lalu hasil tes kebangsaannya direkayasa sedemikian sehingga Novel Baswedan dan teman-teman out dari KPK. Masuk gelombang besar orang-orang nggak beres. Ya, orangnya dibuang. Institusinya dirusak. Institusi KPK itu rusak berat. Bukan sekedar rusak loh. Padahal institusinya itu yang baik telah melahirkan satu sistem yang baik di KPK itu sehingga orang yang nggak benar masuk KPK itu tertahan niat-niat buruknya. Seorang ahli kriminologi dari Belanda, ini ahli kriminologi klasik, namanya Stephen Jurich. Kejahatan itu terjadi jika niat dan kesempatan itu ketemu, maka crime terjadi. Kata RCTI, waspada. Niat itu personal, kesempatan itu sistem. Kira Stephen Jurich benar tuh. Niat dan kesempatan ketemu, kejahatan terjadi. Kalau nggak ketemu salah satunya nggak bakal ada. Nah problemnya di kita ini berusaha untuk ditemukan orang buruk hidup dalam sistem yang buruk. Jadi inilah yang terjadi di KPK. Ini pula yang terjadi sebagian di MK. Hingga remuk beberapa putusannya. Dan ini yang terjadi di Mahkamah. Gak salah, bukan Soeharto yang layak jadi pahlawan, tapi Jokowi. Hidup Jokowi, jangan bandingkan. Soeharto itu amatiran. Kalau Soeharto itu masih pakai etika, masih pakai hukum subversif ya, pakai tentara dan polisi. Ketika menangkap saya, menangkap teman-teman lain yang berdiskusi, itu mereka masih ngomong atas nama hukum diskusi ini saya bubarkan. Tapi Jokowi gimana coba? Coba bandingkan. Beda. Dia langsung aja mainkan drama kegelapan. Jadi tanpa hukum, langsung sikat des, selesai. Jangan coba-coba jadi aktivis vokal. Ingat peristiwa di jalan tol di kilometer 50, kena sapu mereka. Ingat ya, ini bukan penyalahgunaan kekuasaan. Ini seni tingkat tinggi. Seni apa? Ya seni kegelapan. Sejahat-jahatnya Soeharto itu masih kesatria, masih menggunakan hukum dan etika. Tapi Jokowi, wow, dia main di level lain. Ia menciptakan keributan antar rakyat. Coba diingat-ingat, polarisasi itu dimulai sejak Jokowi masuk ke politik. Ada cebong kampret, kemudian pro dan seterusnya sampai sekarang bertahan. Sebelum itu ketika pemilu selesai ya sudah, masalah selesai. Tapi sejak Jokowi enggak, itu dipelihara. Tapi di situ rakyat sadar, kita bakal punya renaissance Indonesia, kebangkitan Indonesia. Inilah hal yang layak menempatkan Jokowi sebagai pahlawan nasional. Tapi saya kok kok agak ragu karena ada kendala sih, ada kendala kecil. Gelar pahlawan nasional itu bisa diberikan kepada orang yang sudah meninggal, coba. Jadi repot kan? Tapi jangan lupa kita miliki Mahkamah Konstitusi atau jalan lain yang lebih praktis. Dan ini butuh ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Bisa dilakukan siapa saja. Jalan lain yang lebih praktis adalah mari kita doakan saja rame-rame agar syarat itu cepat terpenuhi. Saya berjanji akan pasang bendera setengah tiang selama 30 menit saja untuk menghormati kematiannya karena saya lebih menghormati jasanya membawa Indonesia ke kegelapan. Jadi jangan ragu ya. Dukung Jokowi jadi pahlawan nasional. Jangan ragu, dukung Jokowi jadi pahlawan nasional. Bukan karena dia sempurna, tapi karena dia rela membawa kita ke kegelapan hakiki untuk pencerahan. Oke? Hidup Jokowi. Ha. Ada yang membuat gatal otak saya. Pak Luhut Binsar Panjaitan
the most powerful pada pemerintahan Pak Joko Widodo baru saja mengeluarkan sebuah pernyataan yang membuat gatal otak saya untuk berpikir, menganalisa, meraba-raba kemana ini arahnya pernyataan ini. Pak Luhut mengatakan beliau sedih karena ada yang melupakan jasa Pak Jokowi. Pernyataan ini diberikan oleh Pak Luhut setelah beliau mengunjungi Joko Widodo yang sedang berada di Bali. Mungkin sedang berobat atau apa, kita tidak tahu karena tidak ada pernyataan resmi. Ya, tetapi kita tidak sedang membahas Joko Widodo dan sakit korengnya. Kita sedang mau berbicara tentang pernyataan Pak Luhut. Mengapa Pak Luhut harus mengeluarkan statement? Beliau sedih ada yang melupakan jasa Jokowi. Pernyataan ini akhirnya membuat kalau tak saya berpikir kemana, ke siapa ditujukan pernyataan ini. Dan kalau bicara tentang jasa seseorang tentu itu harus direct dengan seseorang juga. Misalnya saya berjasa kepada si A, saya sudah menolong dia, tapi dia tiba-tiba lupa tentang jasa kebaikan saya ke dia. Karena kalau yang dimaksud oleh Luhut adalah jasa Jokowi kepada bangsa ini, dan kemudian bangsa ini sekarang rakyat menjadikan Jokowi itu sebagai mantan presiden yang paling hina-hina, rasanya tidak mungkin. Saya justru mau mempertanyakan memangnya Jokowi punya jasa apa memajukan bangsa ini. Fakta sekarang Bank Indonesia mengeluarkan data bahwa ekonomi kita sekarang paling buruk bahkan sejak 1970. Artinya Jokowi telah mewariskan kerusakan yang sangat dahsyat bagi bangsa kita. Kerusakan ekonomi, hutang menggunung, kerusakan politik. Pemilu 2024 sudah kita lihat bagaimana. Kerusakan hukum, bagaimana penegakan hukum sangat buruk. Dan kerusakan moral, bagaimana korupsi merajalela di zaman Jokowi, bahkan ratus ribu, 100 triliun, ratusan triliun. Padahal Jokowi dengan jargon revolusi mental awalnya naik ke permukaan. Ternyata revolusi mental itu hanya omong kosong belaka, dan justru mental Jokowi dan para gengnya kacau balau. Jadi ke siapa Pak Luhut maksud tujukan? Ke siapa ya? Apakah, oh ya, Pak Luhut juga menyatakan, ya Pak Jokowi titip salam ke Pak Prabowo. Kenapa harus titip salam? Dan Pak Jokowi bisa selama ini daerah komunikasi dengan Prabowo. Apa sudah tidak komunikasi? Atau itu hanya titip salam basa-basi seperti salamnya Pak Prabowo kepada Pak Jokowi yang menurut saya adalah basa-basi? Oh, mungkin. Apakah yang dimaksud oleh Luhut ini adalah Prabowo Subianto? Karena kemenangan Presiden Prabowo jelas dibantu dan jasa dari Jokowi. Apakah yang dimaksud Luhut ini adalah Prabowo Subianto lupa jasa Jokowi dan sekarang sudah tidak daerah komunikasi lagi, seperti Jokowi sudah dilupakan, ditinggalkan, diabaikan? Apakah itu maksudnya? Inilah yang saya sebut gatal tiba-tiba otak saya untuk melihat, menganalisis kemana arah pernyataan ini, ke siapa. Apakah ke menteri-menterinya Jokowi? Ya mereka kan menerima jasa Jokowi, kalau mereka lupa bolehlah. Ya kalianlah itu yang saling sumpah-sumpahan lah. Tapi kalau dibilang bangsa Indonesia ini mendapat jasa Jokowi dan bangsa ini sekarang memaki menghujat Jokowi, ya jangan dianggaplah Jokowi berjasa kepada bangsa ini. Saya tidak menerima kalau Jokowi disebut berjasa kepada bangsa ini. Jokowi mewariskan kerusakan ekonomi, kerusakan politik, kerusakan hukum, dan kerusakan moral di negara ini. Jadi tidak ada jasa. Pembangunan yang dilakukan, saya sudah katakan, berikan anak kecil itu, jangankan anak kecil, berikan monyet 10.000 triliun. Bukan cuma jalan yang diaspal, langit diaspal kalau perlu. Jadi apa? Gak usahlah dibanggakan pembangunan jalan. Jalan tol mana sih yang dibangun yang punya kita? Semua utang punya swasta. Jadi itulah yang saya katakan, saya jadi kemana ini? Tapi saya nikmati percaturan politik ini, saya nikmati betul ketika Prabowo dan Jokowi semakin berjarak. Karena memang harus begitu, Pak Prabowo harus kita dukung menjadi presiden yang benar-benar mandiri dan tidak ada matahari kembar di negara ini. Bahkan Prabowo Subianto kita dukung untuk menyingkirkan semua geng Solo yang telah menabur kerusakan di negara ini. Ini pesan khusus untuk para ternaknya Pak Mulyono. Jika kalian bangga terhadap Pak Mulyono karena faktor bansos atau pembangunan, sadaro, pembangunan bansos itu hasil dari ngutang, sedangkan utang negara yang menanggung kalian sebagai rakyat, bukan Pak Mulyono. Dari kasus Tom Lembong, seharusnya kalian sadar, bisa melihat siapa Pak Mulyono. Kejamnya, bangsatnya Pak Mulyono itu ketika berpolitik, kasus sekecil apapun ketika lawan politiknya tidak mengikuti
arahannya akan diproses. Contohnya Tom Lembong. Tapi ketika kasus tersebut melibatkan Pak Mulyono, tiba-tiba Tom Lembong yang sudah didakwa tersangka tiba-tiba dibebaskan. Beginilah kualitas penegak hukum di negara Indonesia. Kalau kalian sebagai rakyat tetap menjadi orang tolol, bangga terhadap Pak Mulyono, hancur negara Indonesia. Karena saya tahu kalian itu buta politik, nggak paham tentang politik. Yang kalian tahu hanyalah orangnya Pak Mulyono itu baik karena banyaknya bansos, bantuan, pembangunan. Tapi kalian nggak sadar pembangunan tersebut, bansos tersebut hasil dari ngutang. Ngutang tersebut yang menanggung kalian, bayar pajak. Paham dong?